Oke, selamat bertemu kembali pada pembekalan AKM yang kesekian. Pada kesempatan kali ini, Miss Nina diberikan tugas untuk memberikan pembekalan bagi kalian terkhusus untuk kompetensi literasi. Nah, kali ini Miss Nina akan memberikan materi yang berupa lanjutan latihan soal dari pertemuan-pertemuan pembekalan sebelumnya. Hal ini sedikit spesial karena Miss Nina tidak memberikan secara langsung, jadi kita tidak melakukan pertemuan online atau virtual meeting seperti biasa, tapi Miss Nina melakukan recording video di mana Miss Nina menguploadnya di YouTube. Jadi kapanpun kalian membutuhkan, kalian bisa mengaksesnya lewat YouTube, kapanpun, dimanapun kalian berada. Nah, khusus pada kesempatan kali ini, Miss Nina tidak akan memberikan begitu banyak materi, tapi Miss Nina hanya ingin membahas bersama-sama dengan kalian dari sumber yang kalian punya dan juga Miss Nina punya, yaitu pada buku pembekalan kalian dari tim Erlangga Fokus AKM, khususnya pada halaman 66 sampai dengan halaman 75. Oke, pada kesempatan kali ini Miss Nina akan memberikan jawaban bersama-sama, tapi sebelumnya nanti Miss Nina akan memberikan perintah untuk kalian pada saat kalian mengikuti pembekalan ini. Tolong kalian melakukan presensi dengan menuliskan nama lengkap, kemudian underscore, yaitu kelas kalian, kemudian juga dilengkapi dengan nomor absen. Paham ya anak-anak semuanya? Oke, baiklah, Miss Nina akan langsung saja mengawali pertemuan kali ini dengan slide yang kedua. Oke, nah kita tiba di halaman yang kedua dari slide semuanya, tapi Miss Nina mau mengajak kalian dulu untuk melakukan tebak-tebakan berhadiah supaya tidak merasa ngantuk, karena pembekalan ini dilaksanakan setelah PJJ ya, jadi dari pukul 13 sampai dengan pukul 14. Nah, ada sebuah tebak-tebakan, silahkan nanti kalau kalian bisa menjawabnya, kalian bisa tuliskan setelah kalian melakukan presentasi nama lengkap, kelas, absen, kemudian kalian boleh memberikan jawaban dari tebak-tebakan ini, atau kalian juga boleh memberikan masukan, komentar, atau bahkan pertanyaan. Jika nanti ada pertanyaan yang Miss Nina kesulitan menjawab, Miss Nina akan mencoba untuk berbagi sharing pertanyaan kalian dengan Bapak Ibu guru yang lain, atau bisa juga Miss Nina mencari dari sumber yang lain. Tapi mari kita check it out our tebak-tebakan kita dulu. Apakah aku, kalian bisa menjawab apapun itu. Pertanyaannya adalah, ketika yang punya rumah keluar saat tamunya datang, atau saat tamunya datang yang punya rumah malah keluar. Nah, apakah aku? Oleh karena itu, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar, dan bagi kalian yang pertama kali menjawab dan itu benar, nanti Miss Nina akan kasih hadiah. Apa hadiahnya? Nanti tunggu saja. Oke, baiklah. Kita akan mulai pembahasan pembekalan AKM khususnya pada kompetensi literasi. Bagian yang pertama dari Miss Nina. Miss Nina akan memulai pembahasan soal dari buku tim Erlangga khusus AKM pada halaman 66. Nah, di situ anak-anak, kalau kalian sudah membukanya ya, coba dibuka dulu. Sudah semua? Ya. Kalau sudah, pada halaman 66 ini terdapat sebuah teks yang cukup panjang. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, ada 4 teks. Dan teks ini digunakan untuk menjawab soal nomor 13 sampai dengan nomor 15. Nah, anak-anak, seperti yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru pada sosialisasi di awal, bahwa tips and tricks ketika kalian menjawab soal teks itu di awal kalian tidak perlu menjawab
dengan cara membaca bacaannya terlebih dahulu semuanya, karena itu akan membuang waktu. Tapi tips and tricksnya yang pertama yang sangat mudah adalah langsung fokus pada pertanyaannya. Contoh ya, di halaman 66 ini soal pada nomor 13. Di situ disampaikan salah satu alasan sebagian masyarakat menolak kebijakan zonasi dalam PPDB adalah adanya praktik tidak adil dalam kebijakan ini. Namun tersirat juga bahwa pemerintah dan masyarakat yang mendukung kebijakan zonasi menganggap kontra masih terjebak pada pola pikir tertentu yang keliru. Apakah pola pikir yang dimaksud? Pilih satu jawaban. Nah, kalau sudah ada instruksi seperti ini, silahkan kalian fokus pada paragraf yang membahas khusus pada topik pertanyaan. Pertanyaannya di sini adalah apakah pola pikir yang dimaksud? Nah, di situ sudah ada 5 pilihan jawaban. Karena kalian berada pada level 6, jadi kalian ada 5 pilihan yaitu A, B, C, D, E. Dan kali ini karena ini adalah bentuk pertanyaan pilihan ganda yang hanya membutuhkan satu jawaban, kalian harus mengecek dari pertanyaan tersebut. Kita kembali ke teks. Kira-kira apakah pola pikir yang dimaksud pada soal nomor 13 ini? Mungkin ada yang sudah menjawab? Iya, jawaban yang benar adalah di opsi B. Sistem zonasi tidak adil bagi sebagian peserta didik. Didapatnya dari mana, Miss? Didapatnya adalah dari paragraf ketiga, yaitu kalimat pertama di baris pertama. Ya, di situ disampaikan, adapun pihak kontra berpendapat kebijakan ini tidak adil bagi siswa yang telah belajar dengan tekun mendapatkan sekolah favorit di jenjang berikutnya. Nah, ini merupakan jawaban dari pertanyaan nomor 13. Sekarang kita lanjut ke nomor 14. Nah, seperti tadi tidak perlu dibaca dulu bacaannya di awal, tapi langsung saja kepada pertanyaan. Pihak yang kontra dengan kebijakan PPDB zonasi memperlihatkan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Manakah kendala-kendala tersebut? Berilah centang pada kotak pilihan jawaban yang sesuai. Jawaban benar lebih dari satu. Berarti kita fokus pada pertanyaannya bahwa diminta mendata kendala-kendala atau permasalahan apa yang muncul ketika pelaksanaan kebijakan PPDB zonasi. Baru kita mengecek ke bacaan yang ada di atas. Kira-kira apa saja? Iya. Yang pertama, kalau menurut Miss Vina ya, nanti kita bisa bahas sama-sama. Kalau misalnya ada dari kalian yang memiliki jawaban yang berbeda, boleh tuliskan di kolom komentar. Kita akan membahasnya bersama-sama lewat kolom komentar. Nomor 14, jawabannya adalah yang pertama, kesenjangan yang lebar antara jumlah pendaftar dan daya tampung sekolah. Ini adalah jawaban yang pertama. Kemudian, kendala berikutnya adalah berpotensi mengancam tidak terpenuhinya hak sebagian anak untuk mengenyam pendidikan. Dan yang ketiga, sekolah yang kekurangan siswa merugikan para guru karena berkurangnya jumlah jam mengajar. Jadi ada 3 jawaban untuk model pertanyaan pilihan ganda kompleks ini ya. Sudah paham anak-anak? Oke, pasti sudah paham. Karena kalian adalah siswa-siswa yang terpilih secara random, pasti kalian sudah mengerjakannya dengan luar biasa. Berikutnya nomor 15 di halaman 67. Oke, Miss Vina bacakan. Setelah membaca teks tersebut dengan seksama, ditemukan beberapa kalimat tidak efektif. Berilah tanda centang pada kotak pilihan jawaban yang sesuai. Jawaban benar lebih dari satu. Nah, kalau seperti ini jelas kita nggak boleh memilih satu jawaban saja karena sudah dicantumkan bahwa jawaban benar lebih dari satu. Dan menurut pendapat Miss Vina dari soal nomor 15 ini yang merupakan kalimat yang tidak efektif adalah pada kalimat sekolah yang kekurangan pendaftar biasanya terjadi pada sekolah-sekolah
yang jauh dari konsentrasi permukiman warga atau yang berada di pusat kota. Kenapa kok bisa tidak efektif, Miss? Karena ada kata pada sekolah-sekolah yang jauh dari konsentrasi permukiman warga. Ini ya, ini ada kata yang tidak efektif yaitu sekolah-sekolah. Jadi terlalu diulang-ulang, jadi tidak efektif. Kemudian jawaban berikutnya yang tidak efektif menurut Miss ini adalah kalimat yang terakhir. Namun dengan kebijakan ini akan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Yang mana yang merupakan tidak efektif? Bagi Miss Dina, itu tulisan secara keseluruhan. Sebenarnya secara keseluruhan ini tidak perlu disampaikan karena di situ sudah mewakilkan dari kata Indonesia. Cukup. Namun dengan kebijakan ini akan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Itu sudah cukup. Jadi tidak perlu lagi ditambahkan secara keseluruhan. Gitu ya anak-anak. Oke, berikutnya masih di halaman 67. Kita mendapatkan sebuah teks yang baru. Tadi tentang PPDB zonasi, sekarang kita tentang kutipan cerpen untuk nomor 16 sampai dengan 17. Nah, ini adalah bentuk soal yang baru untuk soal nomor 16 ini ya. Ini seperti ketika kalian masih berada di level TK ya, kalau kalian ingat. Jadi kalian diminta untuk menjodohkan atau memasangkan, menarik garis antara penokohan dan tokoh yang sesuai. Di situ tercantum ada penakut, tegas, sangat peduli dengan pendidikan, sombong. Kemudian karakter-karakter tersebut adalah merupakan cerminan dari beberapa tokoh yang sudah disebutkan pada teks di atas. Ada Zara, Yusuf, dan Ayah, karena memang mereka ini adalah 3 tokoh yang berperan pada cuplikan cerpen di atas. Nah, jawabannya apa? Ya, menurut Miss Dina, karakter penakut itu adalah karakter dari, iya benar, karakternya Yusuf. Terus untuk tegas ini kalau menurut Miss Dina kok merupakan karakter dari sang ayah. Dan Zara memiliki karakter yang sangat peduli dengan pendidikan. Oke, bagaimana anak-anak? Atau ada yang mempunyai pendapat yang lain? Sekali lagi, kalau punya pendapat yang lain, boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti kita bahas lebih lanjut pada kolom komentar berikutnya. Oke, kita lanjutkan di halaman berikutnya, yaitu halaman 68 dan halaman 69. Ya, kita menuju halaman 68 sampai dengan 69. Masih tetap semangat ya. Oke, di soal nomor 17 di sini pertanyaannya adalah berdasarkan kutipan cerpen tersebut, tentukan pernyataan yang benar dan salah berkaitan dengan unsur intrinsiknya. Nah, kalian tentunya masih ingat ya, apa saja yang terkandung dalam unsur intrinsik itu. Dengan memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai, jawaban yang benar lebih dari 1. Nah, jawaban benar lebih dari 1 ini merupakan petunjuk di mana kalian harus bisa mengkonfirmasi. Benar nggak nih? Kalau jawaban benarnya kalian cuma 1, berarti pasti jawaban kalian ada yang salah. Karena di situ disampaikan bahwa jawaban benar itu lebih dari 1. Apa sih unsur-unsur intrinsik? Miss Dina ulang sedikit ya. Berdasarkan dari soal yang ada pada nomor 17 ini, di situ unsur intrinsik yang terkandung di dalamnya itu ada latar atau setting, kemudian ada suasana, kemudian ada juga alur, ada alur maju, ada alur mundur, bahkan ada juga alur campuran. Kemudian tema atau topik dari cerpen tersebut, dan yang terakhir adalah sudut pandang. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga, dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau menentukan manakah
dari pernyataan tersebut yang benar berdasarkan cuplikan cerpen yang terdapat pada halaman 67. Oke, nomor 1. Latar tempat di rumah. Apakah benar latar tempatnya itu ada di rumah? Iya, jawaban Pisina benar karena di sini tertulis bahwa si Zara itu sedang melakukan dialog dengan ayahnya ketika mereka membahas tentang Yusuf. Dan pada paragraf 1, 2, 3, 4, 5, pada paragraf kelima, kalimat yang kedua itu tertulis, aku mendengar Yusuf terisak, ia lari keluar rumah. Berarti boleh disimpulkan bahwa soal nomor 17 untuk pernyataan yang pertama, latar tempat di rumah itu adalah iya benar. Berikutnya, latar suasana mencekam. Bagaimana menurut kalian? Mencekam itu bagaimana? Menakutkan, atau menggembirakan, atau menyedihkan, dan sebagainya? Kalau misalnya benar, bagaimana benarnya? Kalian harus bisa menunjukkan bukti. Jadi setiap kali kalian menjawab pertanyaan, itu kalian harus meyakinkan diri berpijak pada statement atau pernyataan yang mana. Kenapa kalian bisa menjawab bahwa ini suasananya mencekam? Itu karena sekali lagi di paragraf 1, 2, 3, 4, 5 di kalimat yang ketiga disampaikan bahwa suasana seketika hening dan hatiku membeku. Nah, di situ bisa disimpulkan bahwa suasananya itu suasananya cukup mencekam, membeku. Nah, karena tadi sebelumnya juga disampaikan bahwa Yusuf lari keluar dari rumah. Paham ya anak-anak ya? Oke, berikutnya alurnya campuran. Alurnya campuran itu seperti apa sih, Miss? Nah, kalian mesti ingat bahwa alur itu ada 3 ya. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Setahu Miss Dina, karena Miss Dina bukan guru bahasa Indonesia ya, alur maju itu adalah alur yang menceritakan tentang sebuah cerita yang terus ke depan, maju, 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 maju. Masanya itu maju terus, tanpa flashback ke belakang. Nah, tapi kalau untuk alur mundur, itu adalah alurnya mundur terus, seperti kita pada saat ini menceritakan sesuatu pada waktu lampau. Di sini menceritakan kemarin kami sekeluarga melakukan makan malam bersama di warung makan ini. Nah, itu namanya alurnya mundur. Tapi kalau alur campuran itu adalah alur yang digunakan ya maju ya mundur. Kok bisa seperti itu? Iya, kalian tahu bahwa dialog pada saat Zara dan ayahnya itu berbincang tentang si Yusuf itu kan menceritakan tentang seperti adanya penyesalan dari Zara kenapa kok mereka, baik itu Zara dan ayah, tidak memberikan bimbingan kepada Yusuf yang saat itu sedang tidak bersemangat untuk bersekolah. Dan kemudian Zara juga mengingat pada waktu membayangkan ketika Yusuf itu nanti kedepannya menggunakan seragam polisi. Nah, berarti ada 2 alur. Yang satu membayangkan ke masa depan, yang satu menyesali masa lampau. Jadi, disimpulkan bahwa alurnya campuran. Ya, benar. Oke, berikutnya bertema pendidikan jelas. Ya, bertema pendidikan benar apa salah? Benar, karena mereka sedang membicarakan tentang pendidikan yang tidak dikerjakan dengan sebaik-baiknya oleh si Yusuf adik Zara. Oke, kemudian yang terakhir, pernyataan yang terakhir, menggunakan sudut pandang orang pertama, benar atau salah? Benar. Kenapa bisa seperti itu? Ciri-ciri sudut pandang orang pertama itu adalah penulis menggunakan kata ganti saya. Jadi penulis itu adalah seolah-olah orang yang terlibat pada penokohan yang ada di kutipan cerpen tersebut. Jadi kalau ada kata saya, aku, itu berarti menunjukkan bahwa sudut pandang orang pertama.
Cukup paham ya? Oke, misalnya berharap kalian sudah cukup paham. Jika nanti tidak paham, sekali lagi boleh tulis pertanyaan atau Miss, saya kurang paham tentang ini, tentang unsur intrinsik khususnya untuk jenis-jenis sudut pandang Miss. Nah, silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Oke, go to halaman 69 di soal yang ke-18. Soal yang ke-18 ada pertanyaan seperti ini. Menurut Anda, mengapa orang ketiga dalam kutipan tersebut menganggap tulisan tokoh aku seperti sampah? Pilih satu jawaban yang benar. Nah, ini ada petunjuk satu jawaban yang benar. Dari pembahasan teks halaman 68 tentang konteks personal, di situ tuh ada sebuah gambaran bahwasanya seorang si penulis tersebut itu seperti merasa terluka karena hasil karya tulisannya dianggap sesuatu yang tidak berkualitas. Nah, kenapa? Alasannya apa? Mungkin sudah ada yang tahu? A, B, C, D? Oke. Kalau misalnya jawabannya adalah D. Tulisan tokoh aku kurang ilmiah. Kenapa bisa seperti itu? Pada soal nomor 18 terdapat cuplikan. Tulisannya seperti ini. Tulisan ilmiah tidak mendayu-dayu. Bagian awal harus memiliki pengantar yang kuat, lalu ada logika, terakhir ditutup dengan kesimpulan yang kuat. Nah, di situ berarti si atasan itu memberikan kriteria bahwa sebuah tulisan ilmiah itu tidak memiliki kriteria seperti yang pada saat itu ditulis oleh si penulis. Jadi si tokoh aku ini dianggap seperti sampah, tulisannya seperti sampah karena apa? Karena tulisan tokoh aku itu kurang ilmiah, kurang masuk kriteria sebagai sebuah tulisan ilmiah. Begitu ya. Oke, dan berikutnya lanjut masih dengan nomor 19. Penggalan novel tersebut banyak menggunakan diksi yang menggunakan atau mengandung metafora. Nah, tentunya anak-anak sudah ingat ya apa itu metafora? Metafora merupakan salah satu jenis majas. Majas apakah itu metafora? Ya, kalau boleh misalnya mengulik sedikit, majas metafora itu adalah majas yang digunakan atau yang berfungsi untuk menjelaskan sesuatu dengan menggunakan salinan kata yang lebih jelas atau lebih mudah dipahami oleh para pembacanya. Jadi seperti membandingkan, contohnya seperti ini. Dewi sangatlah cantik bagaikan kembang yang ada di desa itu. Nah, berarti Dewi adalah kembang desa di kota itu, seperti itu. Oke, nanti lebih lanjutnya kalian bisa cek, baik itu di buku kalian atau bisa juga cek di internet. Apa sih majas metafora itu? Tentukan kalimat-kalimat berikut yang mengandung metafora atau tidak dengan memberi tanda centang pada kolom jawaban yang tersedia. Kalian diminta untuk memberikan tanda centang manakah dari 4 kalimat yang tertera pada soal nomor 19 ini yang merupakan majas metafora. Menurut kalian yang mana? Yang pertama, ada 5 ya. Yang pertama, kalau menurut Misina iya. Karena di situ tertulis kini dicukur gundul oleh pedang samurai bertinta merah orang sombong ini. Nah, pedang samurai bertinta merah orang sombong ini tuh seperti sedang memetaforakan atasan dari si penulis yang merasa bahwa tulisannya si penulis ini adalah tidak
memiliki kriteria sebagai sebuah tulisan ilmiah. Jadi menurut di sini adalah iya. Yang kedua, kalimat yang kedua. Aku serabutan menangkap kertas yang melayang di udara itu. Apakah itu menggunakan majas metafora? Ada bagian menggunakan majas metafora? Tidak, karena tidak ada pembandingan atau menjelaskan sesuatu dengan menggunakan kalimat atau kata yang menjelaskan, lebih memperjelaskan. Yang ketiga, ada gejolak panas di hatiku. Ada tidak? Tidak ya, tidak ada. Lanjut ke kalimat yang keempat. Coretan spidol merah tidak hanya menyabet tulisanku, tapi juga melukai harga diriku. Apakah ini menggunakan majas metafora? Kalau misalnya tidak, ya, karena tidak ada yang dibandingkan. Dan yang terakhir, kalimat yang terakhir dari pertanyaan nomor 19. Entah kenapa tiba-tiba aku merasa terpojok seperti. Nah ini ada kata kunci seperti, bagaikan. Itu adalah ciri-ciri kalimat yang mengandung majas metafora. Jadi jelas kalimat terakhir, kalimat kelima dari soal nomor 19 ini jelas menggunakan majas metafora. Oleh karena itu kita centang iya. Gitu ya anak-anak. Masih bisa mengikuti ya? Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke halaman yang ke-70. Semuanya silahkan kita dibuka. Kita buka sama-sama. Ya. Oke. Halaman 70 dan halaman 71. Ada sesuatu yang berbeda, anak-anak. Di situ terdapat infografik. Infografik tentang penggunaan pohon kedondong untuk bisa dijadikan sumber energi baterai. Ya. Infografik ini digunakan untuk menjawab soal nomor 20 dan 21. Oke, langsung saja. Soal nomor 20 menanyakan, berdasarkan informasi dari infografik tersebut, apa sajakah yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif? Oke, di situ sudah jelas sekali tercantum bahwa ada beberapa sumber energi alternatif yang bisa digunakan. Yang pertama apa? Iya, semua jenis makanan, minuman, tumbuhan yang mengandung asam. Seperti halnya pohon kedondong, kemudian juga lemon, buah lemon, itu bisa juga. Hanya kalian bisa menuliskan dengan pemahaman bahwa pohon kedondong dan lemon ini memang bisa menjadi sumber listrik. Tapi kapasitas mereka itu masih sangat kecil karena di situ bisa juga dicantumkan, terdapat juga dicantumkan di bagian terakhir ya, diperlukan 16.500 buah lemon untuk bisa mengisi ulang baterai handphone sebesar 500 mAh atau 0,5 ampere. Bayangkan HP sekarang saja minimal itu baterainya 4.000 sampai 5.000, bahkan ada yang 6.000 sampai 7.000 mAh. Lah kalau 500 mAh saja butuh 16.500. Nah, kalau ngisi HP kita untuk sehari saja butuh berapa ratus ribu lemon ya. Nah, itu bisa merugikan itu. Oke, lanjut. Di soal nomor 21 halaman 71. Di situ ada pertanyaan, wilayah geografis Indonesia sangat potensial untuk digarap menjadi sumber energi alternatif. Sinar matahari yang terik melintasi Indonesia merupakan potensi energi terbarukan yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Demikian juga pemanfaatan tenaga angin dan panas bumi. Lebih-lebih jika listrik yang dihasilkan melimpah sehingga dapat menekan harga listrik. Saran apa yang dapat Anda berikan kepada pemangku kebijakan atau pemerintah agar produksi listrik melimpah dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia? Berilah jawaban yang tersedia. Jawaban benar
benar lebih dari satu, dikasih tanda centang seperti tadi. Jadi ini termasuk pertanyaan PGK, pilihan ganda kompleks, karena meminta jawaban lebih dari satu. Oke, menurut kalian yang mana? Jika kalian ini pretending itu apa ya? Seolah-olah berperan sebagai pemerintah. Yang mana? Iya, kalau Miss Zina itu saya akan mengambil pilihan pernyataan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, memaksimalkan sumber energi yang telah ada, misalnya PLTU, PLTA, dan PLTG. Dan juga yang kedua, mengembangkan sumber daya alam yang berpotensi sebagai sumber energi alternatif. Dan bagaimana dengan pernyataan yang ketiga, 4, dan 5, Miss? Nah, menurut Miss Zina itu kurang sesuai jika kita sebagai pemangku kebijakan. Oleh karena itu, jawaban untuk soal nomor 21 itu ada pernyataan pertama dan kedua. Baiklah, kita lanjut ke halaman yang ke-72 sampai dengan 73. Tidak terasa sudah mau selesai ya. Di soal nomor 22, 23, dan 24 ini adalah pertanyaan pemahaman bacaan pada halaman 71. Kita langsung ke soal nomor 22. Pilih satu jawaban yang benar. Berdasarkan kutipan teks tersebut, manakah yang bukan dampak negatif teknologi komunikasi dan informasi? Bukan dampak negatif. Berarti dianalogikan, berarti ini adalah dampak. Iya benar, dampak positifnya. Apa? Dari A, B, C, D, E. Yang benar adalah mudah sekali. Yang benar adalah yang E, yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berbagi pengetahuan atau pengalaman kepada khalayak. Ya, ini cukup mudah buat kalian, jadi jangan sampai kalian kurang teliti sehingga jawabannya mestinya semuanya benar ya. Oke, lanjut ke nomor 23. Pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi kualitas kehidupan sosial dan moral masyarakat. Setujukah Anda bahwa hal-hal berikut merupakan dampak negatif? Setuju nggak kalian dengan pernyataan pertanyaan di bawah bahwa mereka merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi? Beri tanda centang, jawabannya yang benar lebih dari satu. Oke, yang pertama, pernyataan pertama. Anak-anak sekarang cenderung memiliki sikap tidak peduli dan individualistis. Apakah kalian setuju bahwa itu adalah dampak dari negatif perkembangan teknologi? Jawabannya iya, setuju, benar, karena itu adalah salah satu dampak negatif dan itu tercantum juga pada teks di halaman 71. Lanjut, pernyataan yang kedua. Kemajuan teknologi memberi peluang terbukanya cakrawala ilmu pengetahuan. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju, karena itu bukan dampak negatif, itu adalah dampak positif. Pernyataan ketiga, kemajuan teknologi berkontribusi terhadap merosotnya kemampuan mengungkapkan gagasan, baik lisan maupun tertulis di kalangan peserta didik. Apakah setuju? Iya, setuju. Karena berdasarkan riset yang ada di akhir-akhir ini ya, jadi dampak perkembangan teknologi itu memiliki dampak yang baik dan juga dampak positif. Tapi semakin kesini, semakin menuju era yang baru ini, karena peserta didik semakin banyak mengkonsumsi gadget atau teknologi yang itu, sehingga mereka itu semakin banyak pasifnya. Secara bahasa itu mereka pasif, mereka lebih aktif dengan bahasa tulisan, bahasa ketik ya, biarkan jari yang berbicara. Nah, itu merupakan salah satu dampak negatif. Jadi itu kita mencentang setuju. Pernyataan yang terakhir, yuk lanjut. Teknologi memungkinkan masyarakat mudah berbagi pengetahuan dan informasi. Ya, ini adalah dampak positifnya. Jadi pada soal nomor 23
pernyataan keempat ini berarti kita tidak setuju, karena pernyataan tersebut adalah dampak positif dan bukan dampak negatif. Paham ya? Oke, lanjut di soal nomor 24. Apa saja langkah yang dapat Anda lakukan untuk mencegah tindakan cyberbullying? Tuliskan minimal 4. Nah, cyberbullying atau perundungan secara online, secara cyber, ya. Anak-anak mesti tahu bahwa Indonesia itu menjadi peringkat pertama bagi netizen yang kepo dengan dan juga netizen yang memiliki komentar terpedas di dunia. Nah, ini sebuah prestasi yang sangat amat tidak patut dicontoh ya anak-anak. Dan harapannya Miss Dina, kamu bukan merupakan salah satu netizen tersebut. Karena yang namanya anak-anak SMK, khususnya anak-anak SMK Negeri 1, mestinya tahu bagaimana bersikap yang sopan, yang baik, bagaimana memberikan komentar yang baik. Nah, mosok ya melakukan cyberbullying. Lalu caranya menyegah gimana? Nah, ini tentunya ada dua sisi ya. Yang pertama sisi bagi pembuli atau perundung, dan juga yang kedua sisi orang yang dirundung atau yang mendapatkan bullying. Nah, supaya mencegah tindakan bullying, berarti supaya tindakan melakukan bullying, yang pertama adalah mestinya kita memberikan waktu yang terbatas. Dibatasi tidak sepanjang 24 jam kalian mengakses internet teknologi, tapi harus dibatasi. Kemudian yang kedua, menggunakan sosial media, teknologi itu dengan bijak. Karena mestinya kita bisa melihat poin positif apa yang bisa kita ambil kalau kita mengkonsumsi atau menggunakan teknologi. Yang ketiga, merespon dengan bijak jika terjadi cyberbullying. Orang istilahnya apa ya, mengolok itu kan mudah, gampang, dan kadang itu terkesan menyenangkan. Nah, kita harus jadi orang yang peka. Apakah dengan kata-kata kita, olokan kita itu akan menyakiti hati orang lain? Apakah iya jika olokan itu ditujukan kepada kita, kita juga akan merasa baik-baik saja? Atau kita akan merasa sakit hati? Nah, kita harus menjadi orang yang memiliki kepekaan hati. Nah, kemudian berikutnya kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan itu kita bertanggung jawab dimanapun ya, di tempat manapun, di agama manapun, di lingkungan komunitas manapun. Setiap aktivitas kita, omongan kita, sikap kita, itu kan kita yang harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita juga harus bertanggung jawab ketika kita melakukan atau menyampaikan kata-kata yang tidak baik, baik itu secara langsung maupun cyber. Nah, itu merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya mencegah tindakan cyberbullying. Tapi Miss yakin bahwa kalian yang ada di sini, khususnya ya orang-orang yang terpilih ini, pastinya tidak melakukan itu, karena kalian adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang baik, orang-orang yang berkualitas. Apalagi anak-anak SMK 1 pasti tidak ada yang seperti itu. Oke? Iya. Oke, lanjut ke halaman 73. Ini tentang sebuah kutipan teks berjudul Perjuangan. Soal nomor 25 dan 26 ini diambil dari pemahaman teks tentang perjuangan ini dari halaman 72. Oke, soal nomor 25. Mudah sekali ini. Apakah alasan Khalik tetap mengajar meskipun banyak rintangan yang harus ditempuh dan imbalan yang diterimanya tidak seberapa? Berilah tanda centang pada kotak pilihan yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, mudah sekali ini. Pasti semuanya sudah bisa menjawab. Yang pertama tentunya mestinya Khalik memiliki niat yang tulus untuk mengabdi sebagai seorang pendidik. Kemudian dia menikmati pekerjaannya, dan juga alasannya adalah dia berprinsip membuat anak-anak tetap belajar lebih penting daripada imbalan. Setuju ya dengan Misna ya? Karena di bacaan di halaman 72 ini menceritakan tentang Khalik, seorang guru yang mengajar di pelosok di kampung Bara-Baraya, desa
Tanete Bulu, Kecamatan Tompo Bulu, Maros, Sulawesi Selatan. Nah, letaknya 30 km dari tempat tinggalnya loh, dan gajinya hanya 250.000. Sungguh sebuah pengorbanan perjuangan seorang guru yang melakukan pekerjaannya dengan luar biasa. Perlu dicontoh, perlu ditiru ini ya. Lanjut ke soal nomor 26. Jika Anda kelak menjadi seorang guru dan harus menghadapi kondisi seperti guru kalik, apakah yang Anda lakukan? Berilah tanda centang pada kotak pilihan yang tersedia. Jawaban benar lebih dari satu. Nah, ini misalnya kalian jadi guru, meskipun mungkin dari kalian, wah aku nggak kepengen jadi guru. Ini hanya misalnya. Silahkan kalian pilih dari opsi di bawah ini, ada 5 opsi. Kira-kira yang mau kalian pilih yang mana? Yang mana? Iya benar, menjalankan kewajiban sebagai guru dengan tetap ikhlas dan sabar. Yang kedua, dengan senang hati tetap bekerja dan mengabdi demi anak-anak bangsa. Oke. Yang terakhir, tetap mengabdi sambil meminta perbaikan sarana prasarana sekolah dari pemerintah. Ya, harapannya seperti itu ya. Jadi anak-anak, kalaupun misalnya nanti kalian lulus dari SMK, harapannya bekerjalah, lakukanlah setiap pekerjaan itu dengan sukacita, dengan rasa tulus dan ikhlas, karena ketika kamu menjalani sesuatu dengan sukacita, dengan senang, kamu akan menikmatinya, dan kalian akan tidak akan merasa terbebani dengan itu semuanya. Oke, kita lanjut ke halaman terakhir, yaitu halaman 74 dan 75. Oke, halaman 74 diawali dengan sebuah kutipan teks untuk menjawab soal nomor 27, 28, dan 29. Judulnya Jadilah Petani Modern. Ayo, jangan terkecoh, nggak perlu langsung baca teksnya, langsung baca soalnya. Betul. Nomor 27. Di antara pilihan jawaban berikut, manakah pernyataan yang sesuai dengan kutipan teks tersebut? Jawaban 1 yang benar. Yang mana? Ayo, yang mana? Oke, jawaban 1 yang benar adalah yang C. Petani modern adalah petani yang terus berinovasi, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang tercantum pada teks yang ada di tema 4, itu pekerjaan orang tua. Lanjut, nomor 28. Tentang kalimat tanya retorik. Dari pertanyaan-pertanyaan berikut, mana yang merupakan kalimat tanya retorik dan mana yang merupakan kalimat tanya menggali informasi, memberi tanda centang. Kalimat tanya retorik tahu ya semuanya ya. Sekali lagi misalnya ulangi, kalimat tanya retorik adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Jadi semisal, apakah benar ikan tinggal di laut? Apakah benar ikan tinggal di air? Nah itu jawabannya itu nggak usah ditanya lagi, itu pasti jawabannya iya. Kemudian apa lagi ya? Apakah gula rasanya manis seperti senyumanmu? Nah itu juga, itu namanya kalimat tanya retorik. Oke, langsung pernyataan pertama dari soal nomor 28. Masih ingatkah kalian pada masa-masa kecil dulu ketika kalian ditanya tentang cita-cita? Itu apakah retorik atau menggali informasi? Kalau itu butuh jawaban, berarti itu bukan kalimat retorik, tapi kalimat yang menggali informasi. Jawabannya apa? Iya, jawabannya menggali informasi karena masih memerlukan jawaban, ya. Oke, ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana nasib sektor pangan di Indonesia? Apakah ini kalimat retorik? Jelas, kalimat tanya yang memerlukan jawaban. Jadi jawabannya adalah menggali informasi. Kita centang yang di kolom menggali informasi. Pertanyaan yang ketiga, apakah kita harus bergantung kepada negara lain? Nah ini, padahal di teks disampaikan notabene negara Indonesia adalah negara agraris.
mosok yo kita akan bergantung kepada negara lain khususnya untuk bidang pangan? Tentunya tidak ya. Jadi itu adalah kalimat tanya retorik karena jelas kita bisa bergantung pada negara kita sendiri. Karena negara kita adalah negara agraris. Pertanyaan yang keempat, jika tidak ada yang mampu menjadi petani, bagaimana nasib sektor pangan di Indonesia? Piye? Kalau nggak ada yang mau jadi petani, nasib sektor pangan kita gimana? Nah, itu hanya seperti semacam apa ya? Ironi, sindiran. Jadi tidak memerlukan pertanyaan. Hanya mengingatkan saja. Terus gimana nih? Nah, berarti yang kita centang adalah di kalimat retori. Paham ya anak-anak? Oke, kita menuju ke bagian terakhir di halaman 75, soal nomor 29. Setelah mencermati penggunaan tata bahasa dalam teks tersebut, tentukan kalimat yang menggunakan konjungsi atau tanda baca yang tidak tepat. Berilah tanda centang pada kotak pilihan jawaban yang sesuai. Jawaban yang benar lebih dari 1. Oke, dari pernyataan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang tidak benar? 1, ya benar. 1 itu kurang benar ya, terlalu banyak koma itu. Seharusnya cukup saja. Bagi kebanyakan orang, menjadi petani bukan pilihan pertama, tetapi pilihan terakhir. Tetap bagi kebanyakan orang, menjadi petani bukan pilihan pertama, tetapi pilihan terakhir ketika profesi-profesi lain sulit diraih. Nah, yang kedua itu sudah benar. 3 benar. 4 benar kalimatannya ya. 5 ya, 5 itu salah. Karena itu seharusnya menggunakan tanda baca tanda seru. Karena itu adalah seruan. Mulailah bercita-cita menjadi petani modern yang akan mengangkat Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Jadi yang salah atau yang tidak tepat di soal nomor 29 adalah kalimat pertama dan kalimat kelima. Oke, tibalah kita pada soal terakhir, soal nomor 30 dan 31 berdasarkan teks berjudul guru. Langsung saja, soal nomor 30. Setelah membaca penggalan teks tersebut, siapakah ayah Soekarno? Pilih satu jawaban yang benar. Adakah yang menjawab Cokro Aminoto? Bukan ya. Bukan. Soekarno adalah putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo. Pernyataan ini terletak pada paragraf yang ke-3. Yang ke-31, berikut ini adalah penokohan karakter dalam cuplikan novel tersebut. Berilah tanda centang pada kotak jawaban yang sesuai. Oke, kita coba ya. Kita coba. Tuan Bot ramah. Betul atau salah? Ya betul, karena di situ terlihat Tuan Bot ini cukup hangat menyambut Cokro Aminoto dan juga Soekarno ketika menyusuri arkade ya. Jadi benar, Tuan Bot ramah. Kemudian Soekarno pandai, betul atau salah? Ya betul, karena di paragraf ketiga disampaikan dia itu Soekarno sudah lulus ELS dengan nilai yang baik. Nah, dengan nilai yang baik ini berarti menunjukkan bahwa Soekarno itu pandai. Kemudian kalimat yang ketiga, Cokro Aminoto kejam, benarkah? Saya rasa tidak, karena tidak ada kalimat atau pernyataan yang mendukung pernyataan bahwa Cokro Aminoto ini kejam. Kemudian yang keempat, guru-guru HBS ini terpelajar, benar atau salah? Benar ya. Paragraf 1, 2, 3, 4 di baris pertama, kedua, ketiga, 6. Ya, di baris ke-6 itu tertulis penghormatan itu muncul barangkali karena guru-guru HBS adalah orang-orang terpelajar. Jadi benar ya. Oke, soal yang terakhir. Gubernur Jenderal Frederick Eddenburgh sombong. Betul atau salah?
Ya, saya kira itu salah karena tidak ada pernyataan yang menunjukkan bahwa penokohan Jenderal Frederick ini adalah sombong. Oke, anak-anak, demikianlah tadi pembekalan AKM kompetensi literasi dari soal nomor 66 sampai dengan 75 dari buku Tema Erlangga yang sudah kita bahas bersama. Harapannya kalian tetap bisa mengikuti. Itulah kenapa tujuannya Miss Nina menggunakan PPT ini kemudian Miss Nina upload di YouTube, karena Miss Nina mau kalian belajar itu bertahap. Kalau misalnya terasanya terlalu cepat, kalian bisa melakukan pause dulu, kemudian diulang, kalian baca teksnya terlebih dahulu, kemudian kembali ke soalnya, dicermati baik-baik. Dan di akhirnya ada beberapa tips yang Miss Sina mau sampaikan. Yang pertama, tidak perlu kalian membaca teks di awal, tapi awali langsung dengan membaca soal terlebih dahulu, sehingga kamu bisa fokus mencari jawaban langsung pada teks, langsung fokus pada mencari pernyataan-pernyataan yang bisa menjawab soal-soal yang tercantum pada soal AKM nantinya. Kemudian yang kedua, teliti, fokus dengan petunjuk yang diberikan di masing-masing soal, karena setiap soal itu merupakan jenis yang berbeda, bisa dengan bentuk yang berbeda. Oleh karena itu kamu harus cermati, teliti dengan petunjuk masing-masing soal. Dan yang terakhir, manfaatkan waktu dengan baik, karena pelaksanaan AKM ini butuh stamina yang cukup, karena ada 3 jenis sesi, butuh waktu yang cukup lama. Oleh karena itu manfaatkan waktunya dengan baik, siapkan stamina kalian, siapkan mental kalian, belajar dengan baik, teliti, dan banyak-banyaknya berlatih, karena kalian sudah terpilih, kalian juga harus menunjukkan bertanggung jawab atas pilihan yang sudah diberikan kepada kalian. Sekali lagi terima kasih kalian sudah mengikuti pembekalan pada hari ini dengan sangat baik. Jangan lupa menuliskan presensi, nama lengkap, kelas, nomor absen, boleh dengan pertanyaan, boleh dengan masukan, boleh dengan komentar, atau boleh juga menjawab tebak-tebakan tadi. Dan siapa yang pertama menjawab dengan benar, silahkan hubungi Miss Sina, nanti Miss Sina akan bagi sebuah hadiah bagi satu pemenang yang beruntung pada pembekalan kali ini. Akhir kata, selamat berjuang, selamat menikmati masa belajar, tetap semangat, tetap sehat, dan SMK Negeri 1 Surakarta, Saska kita, jaya, jaya, jaya.